langsung aja. Oke. Siap-siap. Selamat siang, Pak Dean. Selamat siang, Bu Desi. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Untuk agenda wawancara ini adalah di mana untuk dapat pengumpulan data untuk tesis saya yang berjudul Strategi Komunikasi dan Negosiasi dalam Perizinan Kepala Teknik Tambang di Perusahaan PT XYZ. Sebelumnya, untuk pertanyaan pertama ini, perannya Bapak di Kementerian SDM terkait proses pengesahan KTT itu apa? Gitu. Siap. Izin ya, Bu Desi. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan ya. Bisa berpartisipasi dalam tesis yang sedang dilaksanakan oleh Bu Desi dan kami izin memberikan keterangan sebagaimana adanya saja ya. Karena ini ranah akademik, maka kami akan sampaikan juga semua hal seperti kondisi sebenarnya. Saat ini kami diamanahkan sebagai subkoordinator keselamatan pertambangan mineral yang dalam hal ini untuk konteks evaluasi permohonan pelayanan KTT bertugas untuk melakukan verifikasi dan menjamin bahwa kepala teknik tambang yang diajukan benar-benar memenuhi aspek kompetensinya, pengalamannya, legalitasnya, serta ada otoritas atau kewenangannya tadi dalam struktur organisasi perusahaan. Sehingga bukan hanya evaluasi aspek administrasi saja, tapi kami juga mengevaluasi dalam rangka memastikan KTT didukung penuh oleh manajemen perusahaan sebagai penanggung jawab operasional tertinggi di lapangan perusahaan tambang. Dengan demikian harapannya insya Allah prinsip-prinsip kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice bisa dijalankan dengan efektif di lapangan. Demikian mungkin Mbak Desi. Bu Desi. Eh, Lumayan ini ya, tricky ya untuk posisinya. Pasti Siap. sangat mm, ini apa tugasnya Pak Dean di SDM untuk bisa mengevaluasi atau banyaknya IUP di Indonesia ini. Kemudian untuk prosesnya, proses evaluasi pengajuan KTT dari setiap perusahaan itu dari posisinya Pak Dian itu seperti apa? Siap, baik izin menjelaskan Bu Desi. Mm, Betul, saya sepakat bahwa saat ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melayani perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar memenuhi ketentuan di Minerbawan ya, sehingga jumlah kurang lebih ada 6.000 izin usaha pertambangan, mungkin yang aktif ada sekitar 4 ribuan ya. Ini menjadi customer kita, semuanya punya hak dan kesempatan dilayani yang sama. Oleh karena itu dengan perangkat organisasi yang tersedia, kami sudah menerbitkan juga beberapa instrumen perangkat aturan perundangan ya yang mm, berkaitan dengan proses bisnis pelayanan kami. Seperti misalnya di dalam KTT ada Kepmen SDM 1827 lampiran yang pertama, kemudian diikuti oleh petunjuk teknisnya yang lebih detail di Kep Dirjen 308 tahun 2018 yang secara umum mengatur bahwa di dalam permohonan pengesahan kepala teknik tambang perusahaan mengajukannya secara elektronik ya melalui email dengan persyaratan-persyaratan yang mungkin kurang lebih ada 3 substansi pokoknya. mm, Pertama, persyaratan administrasinya, kelengkapan dokumen, legalitas ya, surat-surat dukungan dan lain-lain ya. Itu menjadi hal yang kita evaluasi. Yang kedua, secara substantif mengenai personal KTT-nya ya, mm, kompetensinya dilihat dari sertifikat kompetensi yang diakui ya dari BNSP, apakah yang bersangkutan PUP, POM, dan PUU ya, serta pengalaman kerjanya dan juga kesesuaian jabatannya. Karena definisi tekstual dan undang-undangnya, KTT harus menduduki jabatan tertinggi di lapangan. Oleh karena itu aspek lainnya yang selain aspek administrasi dan substansi, kami juga evaluasi aspek dari organisasinya melalui evaluasi terhadap struktur organisasi yang menunjukkan posisi KTT. Hal-hal tersebut yang menjadi bagian tidak terpisahkan ketika perusahaan mengajukan permohonan pengesahan KTT kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat elektroniknya. Nah, mm. kami dari sisi posisi kami saat ini, kami bertugas sesuai dengan arahan pimpinan tentunya ya. Ketika sudah ada surat permohonan, maka disposisi akan turun kepada kami sesuai dengan arahan pimpinan
kami akan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan persyaratan tersebut. Jika seluruh aspek dinyatakan memadai, maka pengesahan dapat diterbitkan. Namun jika belum, tentunya kita akan meminta perbaikan atau klarifikasi lanjut ya, berkaitan dengan kekurangan kelengkapan persyaratannya. Hmm. Kurang lebih seperti itu, Bu. Eh, Tadi kan Bapak bilang bahwa kalau misalkan ada yang tidak yang perlu diperbaiki akan ada klasifikasi berikutnya. Berarti kan ada proses komunikasi dengan perusahaan. Nah, itu untuk Ya, bisa komunikasi dengan perusahaan itu seperti apa ya, Pak? siap, Untuk baik. evaluasinya. Iya, terima kasih Bu Desi. Tentunya komunikasi dilakukan sesuai dengan protokol formal ya, yang Mm-mm. ditetapkan oleh organisasi kami melalui sistem atau surat resmi dari pimpinan kami, dalam hal ini Direktur Teknik dan Lingkungan atau Kepala Inspektur Tambang, melalui surat resmi agar benar-benar terdokumentasi dengan baik dan akuntabel tentunya ya, sehingga semua catatan kekurangan disampaikan secara tertulis. Dan dalam prakteknya, jika memang perusahaan ada kesulitan kendala dalam memaknai apa yang tertulis, saya kira Direktorat Jenderal Mineral Batubara juga memberikan ruang untuk komunikasi secara informal melalui diskusi teknis atau klarifikasi secara cepat ya, yang bisa dilakukan dengan ruang pelayanan informasi terpadu atau ruang ruang pelayanan informasi minerba saat ini ya, yang dapat dilakukan oleh badan usaha untuk kontak kepada evaluator untuk menyamakan persepsinya. Dan ini kami layani sebagaimana mestinya ya, dalam rangka ingin mempercepat pemahaman saja ya, Mm-mm. untuk menghindari bolak-balik dokumen yang belum sesuai atau tidak perlu, sehingga prosesnya lebih efisien ketika melakukan perbaikannya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, barusan juga Pak Dean sampaikan bahwa sering terjadi eh, kesalahan ya bolak-balik untuk perbaikan. Hmm. Itu biasanya perbaikannya itu di bagian mana yang sering mereka salah gitu, misunderstandingnya itu di bagian mana tuh Pak? Siap, baik. Makasih Bu Desi. Ini pertanyaan yang seharusnya dijawab by data ya, tapi saya mohon izin belum Mm-mm. punya data yang secara akurat ya, mengenai secara kuantitatif dan akurat mengenai tren apa yang salah dan lain-lain ya. Tapi saya kategorikan kepada tiga hal saja ya. Mm-mm. Pertama, dari persyaratan yang tidak sesuai. Mm-mm. Dokumennya tidak lengkap atau tidak sesuai. Itu yang paling Mm-mm. sering terjadi. Dokumennya tidak sesuai. Padahal kami sudah menerbitkan buklet, panduan-panduan turunan ya, yang memudahkan. Tapi memang Template-nya gitu. agak sulit ya untuk perusahaan semuanya langsung comply di pengajuan pertama. Itu masalah terkait dengan eh, syarat. Yang kedua, masalah terkait dengan siapa pemohonnya. Nah, Mm-mm. kadang-kadang permasalahan itu belum masuk dalam aspek substansi apa persyaratannya, tapi dimulai sudah ada masalah sejak dari surat permohonan. Karena surat permohonan ini kami verifikasi siapa yang bermohon. Mm-mm. Seharusnya adalah pimpinan tertinggi dari Mm-mm. perusahaan tersebut. Dan kami akan melakukan cross-check itu kepada data yang diakui oleh negara ya. Artinya kita akan lihat di Minerbawan. Minerbawan data yang termutakhir, siapa pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut, presiden direktur atau direktur utama. Nah, kadang-kadang yang bermohon bukan pimpinan tertingginya, sehingga harus diulang lagi dari awal. Dan kadang-kadang lagi yang lebih ekstrim adalah Mm-mm. belum semua perusahaan itu punya data yang sinkron antara Minerbawan dengan data OSS yang terbaru, Mm-mm. sehingga ada double standar, double acuan ya, perbedaan antara dua sistem Minerbawan dan OSS. Ini memang membutuhkan klarifikasi lanjut dari perusahaan. Itu permasalahan kedua terkait surat permohonan. Yang permasalahan ketiga adalah kita perlu cross-check klarifikasi terhadap dukungan nyata perusahaan terhadap KTT-nya. Karena diminta perusahaan itu ketika mengajukan KTT, dia harus komit dukung KTT tersebut dalam menegakkan program-program good mining practice. Mm-mm. Artinya kita akan menguji apakah dukungan ini hanya formalitas saja di atas kertas atau benar-benar dilakukan memberi dukungan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hal-hal tadi dilakukan dalam rangka kita mengambil suatu sikap mencari dasar yang kuat untuk memproses lebih lanjut atau tidak. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Dean. Hmm. Lanjut ke pertanyaan Siap. berikutnya. Untuk proses seperti itu kan dari banyak sekali yang tadi tiga proses itu kan pasti menjadi eh, lambat ya dari proses perizinan kepala teknik tambang tersebut.
prosesnya menjadi lambat. Nah, itu selain enggak. Karena tadi udah dijawab untuk prosesnya, proses yang tadi Bapak sebutkan itu menjadi salah satu alasan mengapa pengajuan KTT itu lambat ya Pak. Terus sekarang saya mau nanya, menurut Bapak kesalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan tadi kan secara administratif. Sekarang untuk segi praktisinya mungkin itu apa Pak? Kesalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan. Siap, baik. Sepakat tadi memang sudah kami uraikan ya kendala-kendalanya tadi root cause-nya pasti pemahaman kan. Mm-mm. Kenapa dokumen tidak lengkap? Karena pemahaman kurang. Pemahaman kurang kenapa? Karena kurang komunikasi. Semua bisa tarik lah seperti itu ya. Mm-mm. Kenapa belum ini juga? Itu juga ada salah satu faktor yang mungkin saya sebut. Kenapa tidak sesuai? Kenapa data direksi dan lain-lain tidak sesuai sinkron? Mm-mm. Bisa jadi juga ada faktor dari internal perusahaan yang memang cukup lambat ketika ada permintaan perbaikan. Nah, itu saya kira yang menyebabkan prosesnya lama dan kesalahan umum tadi yang diminta ya. Saya kira eh, persepsi perusahaan ini kenapa tidak segitunya sama ya. Karena kadang-kadang dianggap KTT ini hanya sebagai formalitas administratif sehingga tidak begitu dianggap penting oleh perusahaan dan agak setengah hati untuk mengurusnya ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Maka timbul data yang disampaikan tidak konsisten dan lain-lain atau bahkan yang paling parah KTT yang diajukan tidak ditempatkan sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki otoritas tertinggi di operasional. Nah, itu yang seringkali mispersepsi Jadi, dari perusahaan ya. Dianggapnya KTP adalah syarat untuk, oke, gugurkan kewajiban selesai, mm-mm. maka akan di-approve. Enggak seperti itu. Kami akan evaluasi juga Mm-mm. bahwa KTT ini memang diberikan otoritas yang tertinggi di lapangan dan kami anggap ini sebagai instrumen untuk pengendalian keselamatan dan operasional tambang kita ya. Jadi kira-kira itu ya kesalahan dari persepsi Persepsi. dari perusahaan ya. Sip. Oke, terima kasih Pak Hmm, hmm. Dean. Lanjut, ini pertanyaan kedua terakhir. Oke, Yang ya. jadi itu kan tadi Pak Dean kan ada beberapa banyak sekali IUP. Nah, untuk IUP-IUP tersebut pengesahannya itu kan berbeda-beda tuh. Nggak sama. Itu kenapa ya Pak? Bisa Oke, baik. dijelaskan? Ya, Pengesahan apanya yang berbeda maksudnya? pengesahan kepala teknik tambangnya kan itu nggak sama tuh. Atau sama Siap. untuk Maksudnya masing-masing IUP. sama kita punya satu standar yang sama dalam evaluasi. Ada ribuan IUP di Indonesia dan kami akan kategorikan KTT mereka sesuai dengan aturan ya. Jadi dibagi kepada 4 kelas KTT, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Mhm. Yang berbeda hanya sekedar kompetensinya saja, persyaratan kompetensinya. Mhm. Artinya kami memandang proporsional ya, tidak bisa samakan semuanya satu standar ya. Perusahaan yang sangat besar, korporasi besar, tentunya harus memiliki KTT yang kualifikasinya tertinggi Mhm. gitu ya. Mhm. Tetapi untuk tingkat produksi tertentu sampai kepada tambang rakyat ada aturannya sendiri yang mungkin tidak harus Mhm. kompetensinya sama dengan perusahaan dengan skala besar. Saya kira seperti itu. Yang membedakan hanya syarat kompetensinya saja yang Oh, disesuaikan dengan skala kegiatan. eh, izin Pak Dan, maksudnya itu waktu pengesahannya. Waktu Oke, pengesahannya mungkin kan ada kesalahan. Akhirnya kan yang perusahaan satu, yang satu banyak memperbaiki, yang satu mungkin dia lebih cepat memperbaiki. Jadi ada pengesahannya tuh dari segi waktunya tuh berbeda. Itu oke, ya menurut dari Pak Dian itu seperti apa oke, tuh? baik. Masalah lead time ya, penyelesaian Hmm. dari proses bisnis ini kenapa bisa bervariasi. Pertama dari sisi kami komit ya 14 hari kerja akan tanggapi Mhm. setiap permohonan. Tapi dari perusahaan kadang-kadang seperti yang tadi disampaikan Mhm. komitmennya berbeda-beda kan karena dianggapnya KTT ini tidak esensial maka tidak terlalu dikejar lah persyaratannya itu agar Mhm. sesuai dengan peraturan. Kadang-kadang banyak yang mengambil sikap ya udah pasif saja. Padahal Mhm. implikasinya tanpa ada KTT tidak bisa jalan di lapangan ya. Baru Mhm. ketika ada RKAB mereka akan mengejar ya. Jadi Mhm. saya kira isunya adalah terkait komitmen nyata dari perusahaan dalam mendukung KTP sehingga Mhm. penyelesaiannya lambat ya. Yang kedua adalah sikap proaktifnya juga ya. Ada yang memang komit tapi tidak terlalu proaktif. Artinya mereka cenderung Masih. menginterpretasikan sendiri ya
apa yang tertulis, lalu tetap dengan pemahamannya sendiri, Mm-mm. tanpa mencoba membangun koordinasi juga ya untuk menyamakan persepsi dan lain-lain. Ya sudah, kita kan tetap seperti itu, walaupun tingkat keberhasilannya belum tentu akan dipastikan selesai ya. Jadi Mm-mm. kami tidak tetap akan melayani semua pihak, tetapi ada kalanya memang karena ada yang pasif juga ya, tidak membangun komunikasi dan lain-lain, ya sudah hasil akhirnya kita lihat saja bersama gitu kan. Mm. Seperti itu mungkin Bu Desi. Oke. Nah, tadi kan Pak Dean juga ada menyinggung komunikasi. Menurut Pak Dean, seberapa besar sih peran komunikasi dalam kelancaran proses perizinan kepala teknik tambang ini? Oke, siap. Nah, tadi kan itu akan connect ke pertanyaan sebelumnya ya terkait Ya. waktu kan, durasi Mm. pengesahannya kenapa bisa beda. Ya tadi saya Mm. sampaikan dari awal udah bisa salah, kemudian kompleksitas perusahaannya ya Mm. bisa jadi di internalnya tidak terlalu proaktif dan lain-lain, Mm. kecepatan respon dan lain-lain. Maka saya kira harusnya sih komunikasi akan sangat menentukan kelancaran prosesnya ya. Mm. Dalam Mm. hal ini saya tegaskan ya mungkin komunikasi yang dimaksud ini dalam konteks positif ya. Perusahaan yang proaktif, yang terbuka, dan yang responsif ya. Mm. Biasanya pasti lebih cepat dan minim revisi ya. Mm. Sebaliknya komunikasi yang lambat atau kadang-kadang tidak jelas juga ya. Tiap siapa yang menghubungnya dan lain-lain Mm. pasti akan menyebabkan prosesnya berulang-ulang dan memperpanjang waktu gitu ya. Nah, tapi saya juga harus garis bawahi ya. Ketika kita maknai komunikasi di sini, artinya komunikasi dalam rangka untuk memastikan satu perusahaan itu comply kepada persyaratan, Mm. bukan untuk menegosiasi dalam artikan menurunkan standar. Mm. Jadi komunikasi yang dimaksud adalah untuk menciptakan ruang diskusi dalam rangka menyamakan persepsi, Mm. klarifikasi teknis, Mm. serta mungkin mengasumsikan perbaikannya tepat dan lain-lain ya. Mm. Masalah standar itu nggak bisa ditawar, karena kami akan tetap prudent. Mm. Proses pemenuhannya pun kita akan bantu perusahaan untuk bisa comply kepada aturan, bukan melonggarkan aturan. Itu yang eh, menjadi poin dari komunikasi di sini. Sehingga komunikasi di sini bukan hanya administratif saja, tapi menjadi komitmen perusahaan terhadap seberapa ingin dia ya untuk menyelesaikan perbaikan tata kelola pertambangan di perusahaan. Mm. Saya kira itu mungkin ya. Oke, Pak Dean, terima kasih itu tadi wawancara apa pertanyaan dari saya. eh Udah ya? apa lagi? Udah, Oh udah, siap. udah, Ya udah. udah sampai berapa Alhamdulillah. tadi? 9. Makasih banyak Pak Dean. Oke. Mas Dean ya. Siap, udah ya, siap. Matiin dulu, matiin dulu.